Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang elektrokimia. Dalam elektrokimia terdapat pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian elektrokimia. Yang kedua, jenis-jenis sel elektrokimia. Yang ketiga, elektroda. Yang keempat, potensial elektroda. Yang kelima, reaksi redoks. Yang keenam, termodinamika sel elektrokimia. Yang ketujuh, persamaan Nernst. Pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Contoh dalam sehari-harinya adalah pembuatan beberapa bahan kimia. Yang kedua, pemurnian logam. Yang ketiga, penyepuhan logam. Jenis sel elektrokimia yang di dalamnya menjelaskan tentang sel galvanik atau sel volta. Sel galvanik atau sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan, di mana reaksi kimia antara dua konduktor berbeda yang terhubung melalui larutan elektrolit dan jembatan garam, sehingga menghasilkan energi listrik. Pada dasarnya, energi listrik yang dihasilkan sel galvanik dihasilkan oleh transfer elektron dalam reaksi redoks. Energi listrik atau arus dapat dikirim ke sirkuit seperti pada televisi atau bola lampu. Contoh sel galvanik yaitu sel Daniell. Sel Daniell adalah jenis sel elektrokimia yang ditemukan pada tahun 1836 oleh John Frederick Daniell, seorang ahli kimia dan meteorologi Inggris, dan terdiri dari pot tembaga yang diisi dengan larutan tembaga sulfat, di mana direndam wadah gerabah tanpa glasir diisi dengan sulfur asam dan elektroda seng. Dalam gambar di samping, sel Daniell digunakan sebagai sumber listrik. Jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan sirkuit luar, dihasilkan arus listrik yang dibuktikan dengan menyimpangnya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut. Sel Daniell dan jembatan garam. Ketika sel Daniell digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari N menjadi Zn2+ yang larut, yang menghasilkan seng menjadi reaksi oksidasi dan tembaga menjadi reaksi reduksi. Dalam hal ini, massa Zn mengalami pengurangan, sedangkan elektroda Cu bertambah massanya karena terjadinya pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Dalam menentukan kutub positif dan negatif sel Daniell, yang pertama, yaitu ketika sel Daniell dihubungkan dengan galvanometer, terjadi arus elektron dari tembaga ke seng. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu, pada larutan dalam sel tersebut terjadi arus positif dari kiri ke kanan sebagai akibat dari mengalirnya sebagian ion Zn2+, karena dalam larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion Zn2+ dibandingkan dengan ion SO42- yang ada. Yang kedua, reaksi total yang terjadi pada sel Daniell adalah sebagai berikut. Yang ketiga, reaksi tersebut merupakan reaksi redoks spontan. Aturan sel galvanik. Penulisan notasinya seperti yang ditampilkan pada slide, di mana garis tunggal menyatakan perbedaan fasa, garis ganda menyatakan perbedaan elektroda, garis putus-putus menyatakan adanya jembatan garam pada sel elektrokimia. Jembatan garam diperlukan bila larutan pada anoda dan katodanya dapat saling bereaksi. Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan elektrode standarnya. Semakin ke kanan kedudukan suatu logam, maka semakin mudah untuk direduksi namun sukar untuk dioksidasi. Sebaliknya, semakin ke kiri kedudukan suatu logam, maka semakin mudah dioksidasi namun sukar direduksi. Macam-macam sel volta. Sel kering, katodanya berupa karbon, anodanya berupa logam seng, elektrolitnya ialah
campuran berupa pasta yaitu mangan dioksida ditambah amonium klorida dan ditambah sedikit air. Sel aki, katodanya berupa timbal dioksida, sedang anodanya berupa logam timbal. Elektrolitnya berupa larutan asam sulfat. Sel bahan bakar, elektrodanya berupa nikel, elektrolitnya berupa larutan kalium hidroksida. Komponen bahan bakar terdiri atas anoda yang berupa gas hidrogen dan katoda yang berupa gas oksigen. Baterai nikel kadmium, katodanya berupa nikel dioksida dengan sedikit air dan anodanya yang berupa logam kadmium. Jenis sel elektrokimia atau sel elektrolisis. Sel elektrokimia yang menghasilkan redoks dari energi listrik berupa katode yang bersifat negatif dan anode yang bersifat positif. Reaksi pada katode, ion positif akan mengalami reduksi kecuali kation yang bersifat positif yang berasal dari golongan 1A, 2A, dan mangan dalam larutan air tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah H2O. Ion logam golongan 1A, 2A, dan mangan berbentuk lelehan atau leburan akan mengalami reduksi. Reaksi pada anode. Ion negatif akan mengalami oksidasi jika elektrodanya non-aktif. Ion negatif yang mengandung oksigen tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. Jika elektrode anode merupakan logam aktif, yang mengalami oksidasi adalah elektrode tersebut. Reaksi-reaksi sel elektrolisis. Yang pertama, reaksi pada katode. Ion positif akan mengalami reduksi kecuali kation yang berasal dari logam 1A, 2A, dan Mn dalam larutan air tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah H2O, yang dimana reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Ion logam 1A, 2A, A1, dan Mn berbentuk lelehan atau leburan akan mengalami reduksi. Yang kedua, reaksi pada anode. Ion negatif akan mengalami oksidasi jika elektrodanya nonaktif. Ion negatif yang mengandung O tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. Reaksinya 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jika elektrode anode merupakan logam aktif, yang mengalami oksidasi adalah elektrode tersebut. 3. Elektroda. Elektroda dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda atau katoda. Yang harus kita ketahui, anoda merupakan elektroda di mana elektron datang dari sel elektrokimia sehingga oksidasi terjadi. Sedangkan katoda merupakan elektroda di mana elektron memasuki sel elektrokimia sehingga reduksi terjadi. Setiap elektroda dapat menjadi sebuah anoda atau katoda tergantung dari tegangan listrik yang diberikan ke sel elektrokimia tersebut. Elektroda bipolar adalah elektroda yang berfungsi sebagai anoda dari sebuah sel elektrokimia dan katoda bagi sel elektrokimia lainnya. Jenis-jenis elektroda. Yang pertama, elektroda inert. Elektroda yang tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia yang terjadi, contohnya elektroda inert platina dalam sebuah reaksinya dalam sistem Fe3+ sebagai berikut. Yang kedua, elektroda acuan laboratorium. Yang pertama, elektroda kalomel. Raksa Hg ada dalam keadaan kontak dengan raksa L klorida Hg2Cl2 kalomel dicelupkan ke dalam larutan KCl 0,1 molar atau KCl jenuh. Jika diset dengan elektroda hidrogen standar dapat dirasakan pada hasil yang pertama. Yang kedua, adanya reaksi elektroda menjadikan reaksi di katoda dan reaksi di anoda.
dalam reaksi keseluruhan sebagai berikut. Selanjutnya, IMF pada kadar standar 0,337 volt. Dalam kurung, I sel sama dengan 0,337 volt. Jika digunakan kacil jenuh pada 25 derajat Celcius memberikan E selnya sama dengan 0,2412 volt. Elektroda perak klorida. Logam perak kontak dan padatan perak klorida merupakan garam yang sangat sukar larut. Keseluruhannya dicelupkan ke dalam larutan kalium klorida KCl yang mana konsentrasi ion Cl- yaitu 1 molar. Jika di set elektroda ini dengan elektroda hidrogen pada 25 derajat Celcius memberikan nilai IMF 0,22233 volt. Dengan reaksi elektroda anoda setengah H2 menjadi H+ ditambah E-. Dengan katoda AgCl ditambah E menjadi Ag ditambah Cl- dan menjadikan reaksi keseluruhannya setengah H2 plus AgCl H+ ditambah Ag ditambah Cl- menjadikan potensial elektroda standar Ag menjadi AgCl 0,22233 volt. Potensial elektroda. Potensial elektroda merupakan ukuran terhadap besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron. Potensial elektroda tergantung pada yang pertama jenis elektroda, kedua suhu, yang ketiga konsentrasi ionnya.